Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Rifki Pratama. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Kalteks Riau. Saya berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan halaman dari web saya dan juga eksternal dari CSS-nya. Nah, mungkin kawan-kawan belum tahu nih apa sih itu CSS. Nah, kepanjangan dari CSS itu merupakan Cascading Style Sheet. Nah, fungsinya itu untuk mengatur UI, desain dan juga tampilan dari halaman web kita. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi, biasanya pada dasarnya orang membuat CSS itu langsung di dalam file mainnya, yang dimana biasanya hal tersebut akan membuat file kita kelihatan sangat panjang dan juga tidak efisien untuk halaman web kita, dan juga akan terlihat berantakan. Jadi orang biasanya membuat dengan eksternal CSS, akan membuat desain dengan cara membuat file eksternal baru. Nah, jadi pertama itu caranya kita buat file HTML kita, dan kita buat juga file dari eksternal CSS kita. Agar kedua file ini terhubung, kita akan bikin di sini dengan href tugas web registrasi dengan nama yang sesuai dengan file dari eksternal CSS kita. Nah, di sini kita pertama buat body untuk badan dari web kita. Lalu di sini kita buat center agar seluruh dari halaman kita itu berada di tengah. Nah, di sini ada form action yang dimana dengan metode get, yang dimana nanti fungsinya untuk berpindah halaman yang saat ini ke halaman berikutnya. Dengan nama actionnya ini nama sesuai halaman web kita untuk selanjutnya, file kita selanjutnya. Oke. Jadi di sini saya ada membuat table yang berisikan first name dan last name dengan tipe text dan juga require. Apa itu require? Jadi require ini fungsinya agar saat ini formnya kosong dan kita tekan next, maka webnya akan meminta untuk agar diisi dari formnya tersebut. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan eksternal CSS-nya. Nah, di sini ada body, yang dimana ada body di awal tadi. Nah, di sini saya kita dapat mengatur fontnya, kita dapat mengatur background colornya, marginnya, paddingnya, text line-nya, dan segala macamnya. Nah, jadi kita bisa menyesuaikan dengan nama-nama yang kita buat tadi, dengan nama tipe-tipenya. Nah, di sini ada body dengan font Arial sans serif. Nah, lalu di sini ada center dan juga ada from field shield tadi. Nah, jadi ada di sini field shield. Kita bikinlah CSS-nya di sini dengan border radius, width-nya, padding-nya, terserah, kita bisa mengatur bagaimana kita suka. Dengan lalu ada input yang bertipe teks, yang dimana teks ini merupakan teks dari first name dan last name. Di sini ada tipe input text keduanya. Disinilah kita mengatur UI atau desain dari teks tadi. Lalu ada input tipe type submit dan reset. Nah, kenapa disatukan? Karena kita membuat desain dari kedua next dan reset ini sama. Lalu di sini ada lagi tipe submit reset. Nah, di sini fungsinya itu karena kita ingin mengatur background dari warnanya dan juga warna dari tulisannya sendiri, karena kan memang berbeda. Nah, lanjut kita coba ke halaman kedua dengan cara pertama kita mengisi dulu data-datanya, tekan next. Nah, akan berpindah ke halaman selanjutnya, yang dimana disitulah fungsi dari metode get tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman kedua, yang dimana punya konsep yang sama dengan halaman yang sebelumnya, yang dimana kita bikin table dengan form yang kita inginkan. Jadi di sini saya bikin username, password, dan konfirmasi password. Nah, lanjut kita langsung ke eksternal CSS-nya, yang dimana berisi body, yang dimana saya bikin eksternal CSS dari yang sebelumnya, yang sekarang itu sama, base warnanya sama semua. Yang berbeda itu mungkin hanya dari kata-katanya.
tipe kata-kata dari username, password, dan konfirmasi password. Oke, lanjut. Di sini berisi hal sama juga, tapi mungkin teman-teman bertanya, takutnya nanti kan ada form field shield, dan sini juga form field shield, takutnya bentrok. Nah, tadi itulah fungsi dari href tadi, sesuai dengan file eksternal CSS kita. Nah, di sini kita dapat mengatur seperti tadi, mengatur desainnya seperti border radius tadi, widthnya tadi, paddingnya, background colornya. Juga ada box shadow memberikan sedikit seperti ada bayangan di belakang format di belakang desain tadi. Nah, teman-teman juga bisa nih selain mengatur shadow box shadownya, mungkin juga bisa seperti ngatur background colornya seperti mirip laman registrasi dari Google tersebut, mungkin seperti warna putih. Nah, akan berganti juga nih warna putih dari backgroundnya, atau mungkin teman-teman suka warna merah, kalau warna merah. Jadi sesuai memang selera dari teman-teman sendiri. Juga seperti mungkin mengatur marginnya, paddingnya juga. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Nah, jadi eksternal CSS itu memang biasa dipakai oleh website beneran nih, kayak Google, Instagram, atau yang lain-lain yang berupa web. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang di awal, eksternal CSS ini memang biasa dipakai karena agar file kita itu kelihatan rapi dan tidak panjang, dan kita mudah dalam mengatur UI-nya, mengatur desainnya atau tampilan dari web kita. Jadi kita nggak perlu tuh mencari-cari di file kita yang mana satu nih CSS-nya, yang mana satu CSS-nya. Kalau pakai eksternal, kita tinggal tengok aja nih tipe dari file kita yang awal, kita cari aja di eksternal CSS-nya, tinggal kita ganti di sana. Jadi nggak perlu ribet-ribet lagi kita cari di file main-nya. Nah, mungkin sekian aja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.